Selamat berjumpa kembali dalam berbagai topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh para generasi muda, termasuk di dalamnya adalah para lulusan perguruan tinggi maupun lulusan sekolah menengah tingkat atas, mulai dari SMA, kemudian SMK, bisa juga madrasah aliyah. Kita paham betul saat ini untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi jutaan lulusan baik dari perguruan tinggi maupun sekolah menengah atas sederajat tidaklah mudah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, Anda sebagai lulusan baik yang fresh graduate maupun yang sudah beberapa tahun mengalami kelulusan di masa-masa yang lalu, tidak ada salahnya kalau kita berimprovisasi dalam menapak masa depan yang jauh lebih baik daripada kondisi-kondisi yang kita terima saat ini. Terlebih dalam berbagai kondisi, kita sedang dihadapkan pada berbagai kondisi di mana untuk mencari lapangan pekerjaan saat ini tidaklah semudah dengan puluhan tahun yang lalu. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah jumlah angkatan kerja yang terus tumbuh, sedangkan lapangan pekerjaan meskipun tetap tumbuh namun tidak mampu atau minimal belum mampu mengimbangi laju pertambahan dari jumlah lulusan perguruan tinggi maupun lulusan sekolah menengah tingkat atas sederajat. Oleh karenanya kita tidak boleh berpangku tangan, terutama dalam hal menentukan masa depan kita sendiri. Karena itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Anda, terutama yang akan lulus atau yang telah lulus beberapa tahun terakhir. Baik itu untuk lulusan perguruan tinggi maupun untuk lulusan sekolah menengah tingkat atas sederajat. Kita tentu sudah memahami betul bahwa perusahaan manapun telah melakukan berbagai upaya untuk menyehatkan kondisi perusahaan mereka di tengah badai yang baru saja berlalu, yaitu COVID-19 yang telah meluluh lantakkan segi-segi ekonomi tidak hanya perusahaan-perusahaan di Indonesia, namun juga merembet ke belahan dunia manapun. Sehingga dengan kondisi tersebut banyak sekali perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat dikatakan sedang menata kembali proses pembangunan untuk menuju keadaan production normal yang di mana dapat mencapai puncak dari produksi yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan. Namun itu tentu tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karenanya, sebagai generasi muda yang tentu tidak ingin menjadi beban bagi siapapun, terutama bagi keluarga, bagi orang tua, apalagi bagi negara, kita wajib untuk hukumnya berusaha semaksimal mungkin. Salah satunya adalah meningkatkan kapabilitas serta kompetensi kita dalam hal segala aspek yang dibutuhkan oleh dunia usaha maupun dunia industri. Tentu dengan adanya program-program unggulan dari pemerintah seperti program-program kewirausahaan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, terutama dari kalangan sekolah, dari kalangan perguruan tinggi, dan tentu juga dari kalangan pelaku usaha. Oleh karenanya tidak ada salahnya bagi kita yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat menumbuhkan kewirausahaan di kalangan anak muda perlu mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi. Namun demikian, tentu tidak semua anak-anak muda ini sanggup
dan mau untuk berwirausaha. Ada kalanya sebagian di antara mereka tetap terpaku kepada prinsip bahwa setelah lulus, baik itu dari pendidikan tinggi, baik itu lulusan dari SMA sederajat, atau mungkin bahkan lulusan dari pendidikan menengah di bawahnya, ingin tetap bekerja sembari mencari pengalaman serta mencari modal untuk berusaha. Ini tentu sah-sah saja, namun perlu digarisbawahi bahwa dengan demikian perlu dilakukan peningkatan kompetensi dari mereka-mereka yang ingin berwirausaha. Karena untuk berwirausaha itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Tentu di berbagai sekolah, bahkan di berbagai mata kuliah di perguruan tinggi sudah disematkan baik itu secara tersirat maupun tersurat makna-makna atau prinsip-prinsip kewirausahaan yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa atau para lulusan SMA, SMK sederajat. Namun demikian, memang masih banyak sekali kendala di mana pemerintah memang juga menyadari bahwa dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas ini, tentu tidak mungkin semuanya akan mampu menampung seluruh angkatan kerja yang ada. Oleh karenanya salah satu jalan keluar yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda kita adalah dengan memanfaatkan berbagai kemampuan sekaligus kemauannya, tidak ada salahnya untuk bekerja atau berkarir di luar negeri. Tentu Kementerian Ketenagakerjaan telah membuka pintu selebar-lebarnya dengan bekerja dengan berbagai negara agar pemerintah Indonesia tidak lagi fokus kepada pengiriman tenaga kerja yang sifatnya non-profesional. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun kemarin, pemerintah telah fokus untuk meningkatkan kapabilitas serta kemampuan dan kompetensi anak-anak muda Indonesia untuk dikirimkan bekerja di berbagai negara dengan kemampuan-kemampuan yang dianggap sebagai kemampuan-kemampuan teknis profesional. Nah, salah satu negara yang menjadi tujuan favorit bagi anak-anak muda di Indonesia untuk bekerja ataupun magang adalah salah satu negara termaju di Asia, yaitu di negara Jepang. Kita tahu bersama bahwa Jepang merupakan salah satu negara dengan sudut pandang yang begitu ekstrim dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Oleh karenanya, dengan kemampuannya itulah, maka Jepang dengan sangat singkat mampu bangkit dari kehancuran pada masa-masa Perang Dunia Kedua, saat ini telah menjadi raksasa ekonomi tingkat dunia. Oleh karenanya, dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai negara Jepang ini, tentu tidaklah mudah bagi siapapun, terutama bagi para pencari kerja dari luar Jepang, untuk sanggup menembus persaingan pasar kerja di Jepang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah anak-anak muda Indonesia sanggup bertarung, bersaing untuk menjadi tenaga kerja di Jepang? Jawabannya adalah tentu saja anak-anak muda Indonesia sanggup untuk itu. Terbukti sudah ribuan orang anak-anak muda Indonesia yang dikirimkan pemerintah Indonesia untuk magang maupun bekerja di Jepang dengan hasil yang sangat memuaskan. Dalam artian memuaskan itu memuaskan pemerintah Jepang itu sendiri dan juga memuaskan bagi si pencari kerja yang berhasil menembus pasar kerja di Jepang. Karena dibuktikan dengan tingkat kemakmuran mereka yang meningkat tajam dibandingkan jika mereka tidak bekerja di negara Jepang. Oleh karenanya kita perlu memahami tentang mengapa negara Jepang ini begitu prospektif untuk dijadikan tempat mencari pekerjaan yang super layak.
Tentu ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh kita bersama, terutama bagi anak-anak muda yang punya potensi besar untuk bersaing di kancah pasar tenaga kerja tingkat internasional. Yang pertama adalah kalau kita berasumsi bahwa negara Jepang itu adalah negara yang sangat makmur, negara yang sangat maju, tentu tingkat pendapatan masyarakat Jepang jauh di atas negara kita, yaitu Indonesia. Pun demikian dengan kemampuan finansial berbagai perusahaan yang ada di Jepang, tentu jauh lebih bagus, jauh lebih hebat dibandingkan jika kita bekerja di perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Walaupun ada beberapa perusahaan nasional kita yang juga kualitasnya, kuantitasnya tidak kalah jauh dari perusahaan-perusahaan Jepang. Namun harus diakui bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan kita yang levelnya masih di bawah perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang ada di negara Jepang. Oleh karenanya wajar jika ada anak-anak muda Indonesia yang nanti bisa magang atau bekerja di Jepang, mereka akan mendapatkan pendapatan yang tidak hanya cukup besar tapi juga sangat besar jika dibandingkan dengan penghasilan mereka jika bekerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang pertama adalah bahwa gaji kalau kita bekerja di Jepang itu cukup tinggi karena dibuktikan bahwa mereka yang entry level di pasar tenaga kerja di Jepang, rata-rata mereka akan dibayar dengan uang dengan nominal setara dengan antara 15 sampai 30 juta per bulan. Ini tentu bukanlah sesuatu yang muluk-muluk, namun ini betul-betul nyata. Karena memang mata uang kita dengan mata uang Jepang terdapat perbedaan nilai mata uang yang kalau dinominalkan dalam bentuk rupiah tentu nilainya akan berlipat ganda. Oleh karenanya dengan penghasilan yang sedemikian cukup tingginya ini menjadikan potensi yang besar bagi anak-anak muda kita jika sepulang dari negara Jepang nanti mereka akan berwirausaha. Tentu sudah mendapatkan pengalaman, kemudian juga finansial yang cukup untuk membuka usaha. Kemudian yang kedua, alasan kenapa Jepang layak untuk dijadikan menjadi tujuan pasar tenaga kerja adalah bahwa kesempatan bekerja di Jepang itu sangatlah luas. Mulai dari tenaga pendidikan, kemudian tenaga kesehatan, kemudian juga di berbagai industri manufaktur, kemudian juga tidak kalah di industri pariwisata, terutama di industri perhotelan dan kulineri. Ini mengapa? Karena Jepang sebagai negara maju ini pun banyak dikunjungi oleh warga negara asing. Sehingga pada saat-saat seperti sekarang ini, pada saat pemulihan dari masa-masa COVID-19, negara Jepang saat ini menjadi salah satu negara dengan tujuan wisata terbanyak di dunia. Oleh karena itu, permintaan pasar tenaga kerja, terutama dari sisi perhotelan, kemudian tenaga kesehatan, itu juga meningkat tajam. Oleh karenanya, karena peluang yang sangat besar ini dapat dijadikan peluang sekaligus tantangan bagi Anda semua, bagi anak-anak muda, untuk bisa menembus pasar tenaga kerja di Jepang. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa kita harus bisa menembus pasar tenaga kerja di Jepang adalah jika nanti Anda bekerja di Jepang tentu akan mendapatkan berbagai pengalaman yang tidak mungkin akan didapatkan jika Anda semua bekerja di negara Indonesia atau di negara di luar Jepang. Tentu pengalaman-pengalaman tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Anda. Pengalaman-pengalaman itu diantaranya adalah dari gaya hidup masyarakat Jepang, di mana gaya hidup itu yang luar biasa dari negara Jepang dan masyarakat Jepang adalah meskipun mereka
termasuk dan tergolong negara yang super maju, namun dalam hal gaya hidupnya mereka tidak seperti negara-negara yang super maju lainnya di dunia lain. Mereka tetap menjunjung tinggi budaya aslinya Jepang, sehingga ini menjadi sesuatu yang dapat dijadikan pengalaman berharga bagi Anda yang suatu ketika nanti dapat menembus pasar tenaga kerja. Nah, dari gaya hidup tadi juga akan memunculkan budaya-budaya yang memang tidak akan dapat kita lihat, tidak akan kita jumpai di negara kita. Dan salah satu dari pengalaman yang sangat berharga, terutama bagi mereka yang nanti akan lolos dan bisa bersaing dalam pasar tenaga kerja Jepang, adalah dalam hal kedisiplinan. Tentu Jepang untuk urusan kedisiplinan ini tidak ada negara yang sanggup untuk menyainginya. Bahkan beberapa negara maju pun sampai terheran-heran jika melihat masyarakat Jepang dalam hal berdisiplin. Berdisiplin dalam hal apa saja. Oleh karenanya ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua, bagi Anda semua, terutama nanti yang akan lolos kemudian juga sanggup menembus pasar tenaga kerja di Jepang. Jika nanti Anda beberapa tahun di sana sudah memunculkan, menanamkan jiwa kedisiplinan yang sangat tinggi, tentu ini akan memudahkan langkah Anda untuk pertama membangun bisnis Anda sendiri, yang kedua Anda akan memudahkan diri Anda sendiri untuk dapat memasuki berbagai perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah yang tidak akan pernah Anda lupakan jika Anda bekerja di Jepang adalah bahwa di sana Anda akan menemukan dan mengalami sendiri yang namanya negara dengan 4 musim. Ini seumur-umur tidak akan pernah Anda alami di negara Indonesia. Kalau di negara Indonesia, di negara kita, musim itu ya hanya musim kemarau dan musim penghujan. Namun di negara Jepang itu ada negara yang memang sangat unik dan tidak jauh dari negara Indonesia, yaitu bahwa di Jepang itu terdapat 4 musim. Yang pertama adalah musim semi, di mana pada saat musim semi ini banyak sekali turis dari luar negeri yang berbondong-bondong ke negara Jepang, karena memang pada saat-saat musim semi seperti ini negara Jepang menjadi salah satu negara yang terindah di dunia. Mengingat di sana masih banyak cukup tanaman, baik itu tanaman yang berbunga maupun yang non berbunga, yang pada saat musim semi akan menunjukkan keindahannya. Kemudian yang kedua, di sana ada musim panas, namun kalau untuk musim panas di sana tentu tidak seperti di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada musim gugur, dan yang terakhir ada musim dingin. Nah, yang untuk musim dingin ini tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Anda nanti yang akan bisa tembus ke pasar tenaga kerja di Jepang. Oleh karenanya ini perlu dimanfaatkan oleh anak-anak muda kita agar terus menjaga kondisi fisik Anda semua, sehingga tidak merasa kaget baik secara psikis maupun secara fisik Anda untuk menghadapi yang namanya musim dingin di negara Jepang. Nah, untuk bisa menembus ke pasar tenaga kerja di Jepang, ada baiknya Anda untuk belajar bahasa Jepang. Kita tahu betul bahwa di negara Jepang itu ada pembelajaran bahasa yang sifatnya bertingkat. Yang pertama itu adalah N5. Itu di mana Anda diharapkan memahami sedikit saja bahasa Jepang tingkat dasar. Kemudian yang kedua itu ada N4, di mana kita memahami penggunaan bahasa Jepang dasar. Dan meningkat lagi menjadi N3, di mana kita bisa memahami penggunaan bahasa Jepang dalam konteks sehari-hari, dan itu perlu proses yang cukup panjang.
Kemudian ada N2 di mana kita sudah memahami penggunaan bahasa bahasa Jepang dengan konteks yang khusus. Dan yang terakhir ini tentu yang lebih profesional dari N5 sampai N2, yaitu kita sudah mampu dan mahir untuk menggunakan bahasa Jepang dalam berbagai konteks. Oleh karenanya, bagi Anda nanti yang dinyatakan lolos untuk bisa bersaing dalam pasar tenaga kerja, wajib untuk melakukan atau mengikuti pembelajaran bahasa Jepang sebelumnya, minimal sampai N4. Oleh karenanya, persiapkanlah diri Anda semua, jangan sampai peluang-peluang yang ada ini direbut oleh pemuda-pemuda dari negara lain. Oleh karenanya, Anda harus tetap optimis, jaga kesamaptaan tubuh Anda, jaga kesehatan Anda. Oleh karenanya, berlatihlah mulai dari sekarang untuk menjadi seorang pemenang, di mana suatu ketika setelah Anda pulang dari Jepang akan menjadi seorang ksatria-ksatria baru dalam mengarungi dunia kewirausahaan maupun dunia bisnis dan industri. Demikian pengantar tentang mengapa Jepang itu layak dijadikan tempat untuk bekerja bagi anak-anak muda, terutama anak-anak muda dari negara Indonesia. Selamat berjuang, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan video ini, klik di tombol Anda share, kemudian like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.